Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam buat yang nonton malam dan yang nonton siang, selamat siang. Di sini kita ada podcast Matkul Sukses Skill. Nah, jadi di podcast ini kita mau ngebahas tentang apa sih dari definisi kesuksesan yang kita mau, terus siapa tokoh favoritnya, apa personalitinya, sama yang satu lagi kita mau ngebahas inner beauty sama karisma. Nah, sebelumnya perkenalan dulu dari samping kiri saya ada Mas Nehemia Bagus. Kenalan dulu, Mas. Yuk, perkenalkan, nama saya Nehemia Bagus. Saya berasal dari kelas Ilkom 4. NIM-nya? NIM 2962478. Loh, sebentar. Ini kok namanya Nehemia, ini orang mana? Loh, saya orang Purworejo, Kak. Oh, tetap orang sini. Yoi. Namanya soalnya bukan orang sini. Selanjutnya, yuk Mas Yildira Fadil, kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Yildira Fadil Ridho dari kelas IK 04 dengan NIM 21962523. Panggilannya siapa, Mas? Ridho, Mas. Oke, Rido. Nah, ini ada Mas pakai headset. Coba kenalan dulu, Mas, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Wafik Nanda Kamasti. Saya berasal dari kelas Ilmu Komunikasi 4 dengan nomor mahasiswa 21962508. Oke. Ini Masnya ini sehari-hari gaming apa gimana kok punya headset segede itu? Nggak gaming, Mas. Soalnya laptopnya rusak. Oh, alah, tapi Sama speakernya tetap rusak. habis ini buka gaming nggak apa-apa, bisa. Itu udah cocok soalnya. Iya. Oke. Yang terakhir itu di sini ada Mas Kolonius. Coba perkenalin diri dulu, Mas. Nama saya Kolonius Octovieri Bayu, biasa dipanggil Bayu. Hobi bermain game, makanan favorit nasi kucing, terus alamat saya di Sleman, Condong Catur. Oke. NIM-nya 21962502. Oke, lengkap. Padahal nggak tanya sampai sejauh itu, tapi nggak apa, lengkap jawabannya. Nah, Mas Kolonius, ini panggilannya siapa ini? Bayu. Bayu. Ini Masnya orang mana ini kok mukanya kayak bukan orang asli sini, Mas? Orang Jogja, Mas, aku Mas, Sleman. Beda muka-mukanya soalnya. Kelihatan garang itu ya. Emang kayak muka orang daerah mana, Mas? Ya bukan gimana-gimana, agak menakutkan sedikit soalnya. Makanya saya tanya orang mana. Ya, Ya. makasih. Ya. Tapi itu sehari-hari Masnya editor video atau gimana? Kok ada green screen di belakang? Oh, ini keperluan syuting, Mas, biasa. Ya, profesi saya itu, Mas. Kadang syuting. Ya, syuting. Itu job harian atau cuman hobi-hobian? Cuma iseng aja, Mas. Nyoba-nyoba. Ya, kalau nggak ada kerjaan, ya gitu, Mas, saya, Mas. Tapi laku kontennya? Ya, enggak sih, Mas. Kalau laku ya dilaku-lakuin lah. Atau stop kalian, tapi Ya. janganlah kalau stop. Mending dilanjut aja nggak apa-apa. Oke? Oke, siap. Iya. Nah, untuk saya sendiri, saya selaku host di sini, nama saya Narendra Rarakinanta dengan NIM 21962468 dari kelas Ilkom 4. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan ya. Apa sih yang menurut kalian definisi sukses yang kalian
capai itu apa? Maksudnya definisi sukses yang kalian anggap itu kayak apa? Coba mulai dari Mas Nehemia. Karena stop ya, Rak. Ini dari baru nih, Cuk. Meh rampung. Berarti nggak neh iki. Oh, enggak ini. Skor sing terus wae skor nakoni. Kok ya? Di stop sih. Wis dong, stop record deh. Yuk enggak. Nah, oke. Di hidup ini kan pasti kan semua orang kan punya pandangan sukses tuh pasti. Punya harapan buat sukses. Kalian itu saya yakin tuh juga pasti punya definisi sukses. Nah, coba sebutin apa sih definisi sukses yang maksudnya yang kalian mau tuh kayak gimana? Pandangan kalian ke depan buat definisi sukses tuh kayak apa? Coba dimulai dari Mas Nehemia Bagus. Apa definisi sukses itu? Baik, berbicara mengenai kesuksesan. Menurut saya, kesuksesan adalah tujuan dari sebuah perjalanan. Nah, ketika kita mencapai tujuan atau suatu titik tertentu dalam perjalanan tersebut, menurut saya ini sudah termasuk kesuksesan. Jadi, jika kita membahas mengenai definisi sukses, menurut saya sukses adalah pencapaian atau suatu keberhasilan yang seseorang raih atas tujuan dan impian-impian mereka untuk kedepannya. Oke, Mas Nehemia. Kira-kira kalau mau ngomongin sukses, nggak usah jauh-jauh dulu. Sukses yang Ya, udah Mas Nehemia dapetin di akhir-akhir belakangan ini tuh apa? mengerjakan tugas tepat waktu sudah saya anggap sebagai kesuksesan. Nah, itu. Karena sukses setiap orang itu beda-beda. Betul nggak? Betul, Iya. betul. Oke, berarti tadi bisa disimpulin kalau Mas Nehemia itu ya salah satu kesuksesannya bisa ngerjain tugas tepat waktu ya. Ya, betul. Berarti sebelumnya nggak pernah tepat waktu, Mas. Wah, ya. Harus tepat dong. Tapi kadang telat, Mas. Nah, itu jawaban yang saya mau. Berarti kan tetap kadang telat kan? Betul. Iya, nggak apa-apa. Kan yang penting saya udah berubah ya. Ya, Oke. Terus di samping kanan saya ini ada Mas Yildira Fadil. Coba sebutin apa definisi sukses menurut Masnya. Sebelumnya maaf kalau saya agak nge-lag sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah enggak, tapi kalau menurut saya sukses itu sama sih sama Mas Nehemia tadi. Apa? Jadi kalau seseorang mempunyai sebuah tujuan, terus apa? Orang itu bisa untuk meraih tujuan itu sudah termasuk sukses itu menurut saya. Sama seperti Mas Nehemia Bagus tadi. Oke. Kalau menurut Mas Yildiv, itu usaha apa yang Mas lakuin buat bisa mencapai kesuksesan tersebut? Tergantung tujuannya sih Mas. Kalau ingin jadi seumpama kalau ingin jadi yang terpintar di kelas, ya harus disiplin, banyak belajar, giat belajar. Kalau mau sukses tuh punya uang yang banyak gitu kan, itu harus kerja keras, manajemen waktu, skillnya itu beda-beda yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Tergantung tujuannya apa, gitu menurut saya. Oke. Berarti di sini bisa disimpulin kalau jalan menuju kesuksesan setiap orang itu berbeda-beda berdasarkan pandangan seseorang dan berdasarkan tergantung suksesnya dia itu mau Tujuannya, apa gitu ya. ya seperti Ah, itu. iya, oke. Oke, bagus. Terus di bawah saya, bawah kiri nih, ada Mas Wafik. Nah, coba sebutin apa definisi suksesnya. Ya, menurut saya definisi sukses adalah ketika kita berhasil mencapai angan-angan atau cita-cita yang mungkin sebelumnya pernah kita itu berpikir kalau itu mustahil dan sulit untuk menggapainya. Namun berkat kerja keras dan kegigihan kita akhirnya dapat tercapai atau terwujud. Itulah menurut saya kan definisi kesuksesan.
definisi suksesnya Mas Wafik itu apa? Maksudnya tuh suksesnya tuh kepengen yang kayak gimana? Mau jadi apa atau mau gimana? Ya, contohnya cita-cita, ingin mempunyai barang apa, ingin membeli apa, tapi belum bisa terwujud. Nah, setelah kita berusaha kerja keras, mencari uang atau gimana, akhirnya bisa membeli atau mendapatkannya, itu menurut saya sudah termasuk sukses. Tapi pernah Mas mendapatkan sesuatu apa yang diimpikan akhirnya bisa terwujud itu pernah? Pernah, Mas. Nah, coba apa Mas? Contohnya dulu waktu itu teman-teman saya sudah mempunyai motor, Mas. Saya belum, masih pakai sepeda. Terus saya ingin meminta sama orang tua, tapi kayak nggak enak gitu. Akhirnya saya menabung dari kelas SMP sampai SMA itu saya menabung, terus akhirnya bisa membeli motor. Ya walaupun nggak 100% uang saya, cuman sudah termasuk sukses lah menurut saya. Ya, betul. Berarti di sini Mas Wafik itu beli motor itu udah sukses gitulah ya. Udah merasa Ya walaupun itu tercapai banget. ya walaupun itu ya patungan sama orang tua. Iya, nggak masalah Mas. Semua orang di umur segitu pasti kayak gitu. Iya, Mas. Tapi bagus loh Mas, di umur segitu bisa beli motor sendiri itu bagus itu. Soalnya Ya saya aja yang alhamdulillah. tanya nggak kayak Masnya. Terus ada lagi nggak barang apa gitu yang udah pernah kebeli dari usaha sendiri apa gimana? Itu karena saya kan suka motor ya, Mas. Ya. Suka modif. Nah, akhirnya ingin saya modif. Lihat punya orang lain itu kok dimodif itu bagus-bagus. Pengen. Iya. Nah, pertamanya cuma pengen. Terus akhirnya saya kerja. Ya, waktu pertama pandemi itu saya nyambi lah. Karena sekolah kan diliburkan. Ya. Saya nyambi jualan makanan itu. Terus uangnya dari itu saya kumpulin buat modif. Itu kira-kira berapa waktu lama Mas kalau misalnya ngumpulin uang buat beli-beli barang gitu? Tergantung barangnya sih Mas. Kalau barangnya mahal ya agak lama. Kalau barangnya relatif murah ya cepat. Iya, oke. Jawaban yang bagus Mas. Berarti Mas Wafik itu setahu saya kan suka motor tuh. Nah, itu sama kayak Mas Kolonius Bayu. Oke, sekarang Mas Kolonius Bayu ya. Apa definisi suksesnya Mas? Menurut Mas Kolon? Yuk. Untuk definisi sukses menurut saya itu keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuannya. Nah, dalam mencapai tujuan itu pasti ada suatu rintangan yang harus kita lewati. Kita dalam perjalanan mencapai kesuksesan itu kita harus berusaha yang keras, terus pantang menyerah, gitu Mas. Oke, nah Mas Bayu sendiri pastikan punya angan-angan untuk sukses kan? Ya punya nggak Mas? Punya Mas. Punya. Nah pasti punya. Tapi dalam menuju suatu kesuksesan itu, Mas Bayu itu pernah nggak sih kayak misalnya, wah mau menyerah mau udah aja karena memang nggak sanggup, nggak kuat itu udah pernah? Pernah Mas, dalam ini ya bidang pendidikan ya Mas. Dulu saya itu waktu kelulusan SMP kan saya memilih untuk sekolah di SMA. Nah, tetapi karena orang tua maunya ke SMK, ya udah saya turutin. Nah, terus selama saya bersekolah di SMK ini, saya semakin naik kelas tuh semakin putus asa, Mas. Nah, terus hati saya berkata, jangan pantang menyerah. Nah, terus dari situ saya berusaha untuk membuktikan dengan nilai akademik yang baik dan lulus dengan nilai yang cukup baik. Nah, berarti di situ menurut Mas Bayu itu suatu kesuksesan yang Mas Bayu udah dapat itu ya salah satunya dari bidang akademik tadi ya, kayak dapat nilai bagus, ya kan?
lulus tepat waktu, itu udah suatu kesuksesan untuk Mas Bayu. Nah, Mas, waktu Masnya itu dalam bidang akademik, hal-hal tambahan apa sih yang bisa Mas Bayu capai buat kesuksesan? Kayak misalnya ikut pelatihan apa atau kursus apa? Karena kan di SMK ya ini. Ya, saya tahapnya itu harus disiplin Ya, dalam membagi waktu untuk bermain, waktu untuk belajar, waktu untuk di rumah itu ngapain aja. Nah, itu saya semakin ke depan saya semakin mengatur, memanage waktu saya untuk mencapai itu tadi nilai akademik yang baik. Nah, diperlukan juga kita perlu rajin dalam belajar, nggak boleh males-malesan. Karena ya, kalau males-malesan itu kita jatuhnya menyerah gitu. ya. Tapi Mas Bayu sendiri, nggak apa-apa jujur aja. Pernah males nggak dalam belajar itu? Mungkin nggak cuma SMK, tapi di bawah-bawahnya SMK itu pernah males gitu? Pernah paling males itu saya di SMK, Mas. Karena semakin kita mempelajari teknik, saya kan dulu di teknik listrik, Mas. Ya. Nah, semakin saya pelajari itu semakin banyak rumus yang harus kita ketahui dan cara dalam penginstalasian listrik tegangan besar. Kesulitan yang paling sulit apa, Mas, di saat belajar listrikan itu? Saat itu ujian praktek. Di situ saya jujur saya bingung. Tapi kemudian saya belajar terus mencari referensi dari website-website, cara-cara rumus-rumus itu, dan akhirnya ya saya bisa untuk mengikuti pembelajaran saya selama di SMK. Oke, berarti kesimpulannya itu di sini Mas Bayu sukses dalam mengikuti semua yang udah terlintas di hidupnya Mas Bayu, termasuk dari akademik, non-akademik gitu ya. Ya. Oke. Nah, terus nih oh iya, buat Mas Nehemia tadi kelupaan. Ya, Langkah apa sih Mas yang Mas Nehemia tadi buat langkah menuju kesuksesan itu? menurut saya langkah untuk menuju kesuksesan salah satunya adalah semangat untuk menjalani kehidupan, Mas. Untuk kedepannya, karena kita setiap orang punya masa depan masing-masing dan kita pasti ingin mencapai masa depan itu. Salah ya kita harus semangat dari diri sendiri untuk terus menjalani hidup pantang menyerah. Oke, itu jawaban Mas Nehemia ya. Oke, berarti ya kita semua tahulah di sini berarti memang nggak ada orang yang nggak mau sukses, dan kesuksesan seseorang itu memang nggak bisa jadi patokan buat orang lain ya, karena kan tiap pribadi punya keinginan yang berbeda-beda, kesuksesan yang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang yang tanya sudah sukses belum, itu ya jawab aja sudah, karena semua hidup yang kita lalui kan pasti udah pernah muncul ada kesuksesan kan di hidup kita. Nah itu. Nah terus nih ada lagi, pasti itu kan semua orang kan punya acuan hidup, punya acuan siapalah gitu. Tokoh favoritnya siapa nih? Mulai dari Mas Nehemia. Oke, mengenal tokoh sukses di dunia ya. Tokoh sukses yang menjadi favorit saya adalah seorang pesepak bola asal Nigeria yang sempat menjadi pemain bintang di salah satu klub besar Eropa. Namanya adalah Victor Moses, di mana pada tahun 2014-2015 ia menjadi salah satu pemain kunci untuk tim asal London yaitu Chelsea. Dan mengenai alasan saya mengidolakan dia, alasan saya mengidolakan ia adalah karena saya itu kagum dengan perjalanan hidupnya. Karena masa kecilnya sungguh tragis dan sangat menyedihkan. Di mana ketika ia berusia 11 tahun, Moses pernah mencari perlindungan politik di London. Kedua orang tuanya dibunuh ketika Nigeria dilanda perang puluhan tahun yang lalu.
Namun dengan begitu kecintaannya pada sepak bola membuatnya memiliki semangat untuk terus melanjutkan kehidupannya yang masih sangat panjang dan untuk mencapai masa depannya. Hingga akhirnya ia menjadi salah satu pemain top di Eropa hingga saat ini. Dan untuk pengaruhnya pada diri saya adalah dengan mengetahui perjalanan hidupnya, itu bisa menjadikan diri saya lebih semangat untuk terus menjalani hidup yang masih panjang dan untuk terus meraih kesuksesan di masa depan dengan menggapai semua impian yang saya inginkan. Nah, oke, Mas Nehemia. Saya mau tanya ini. Mas Nehemia Ya, itu tokoh favoritnya itu kan seorang pesepak bola. Nah, ya, Mas Nehemia sendiri itu punya hobi sepak bola atau gimana? ya. Saya emang dari kecil hobi sepak bola, Mas. Sampai sekarang tuh ditekuni atau memang cuma buat main-main aja atau gimana, Mas? Kalau tekun dari SD sampai SMA, Mas, saya ikut klub. Tapi setelah lulus SMA, saya sudah nggak fokus sepak bola. Kenapa, Mas? Ya, karena saya mempunyai jalan hidup sendiri, Mas. Saya memilih untuk meraih impian saya yang lain dan itu bukan sepak bola. Oh, oke, oke. Berarti di sini setelah lulus SMA, Mas Nehemia agak kesampingkan dulu bola buat meraih jalan Ya, kesuksesan yang lain. ya, Nah, oke. Terus, Mas, dari seorang Victor Moses itu, ya. yang Mas udah terapin ke kehidupan sehari-hari selain yang Mas tadi udah sebutin tadi itu apa? Misalnya, apakah dia orangnya disiplin, rajin, atau gimana? Ya, dia tuh salah satu sepak bola dalam tim Chelsea yang sangat disiplin karena ia selalu datang latihan tepat waktu. Dan mungkin ya hal itulah yang membuat saya jadi sering mengerjakan tepat waktu seperti itu. Karena yang penting disiplin. Oke, berarti tokoh favoritnya Mas Nehemia di sini membawa perubahan diri yang positif juga bagi Mas Nehemia ya, Mas? Iya, betul. Iya, oke. Nah, selanjutnya nih, buat Mas Yidi Rafadil, punya tokoh favorit nggak, Mas? Kalau tokoh favorit saya sih Chester Bennington, vokalisnya Linkin Park. Ya, Itu kalau saya itu karena menurut saya perjalanan hidupnya tuh dulu tuh susah gitu kan. Pernah dia tuh kalau aku baca dia tuh pernah terpuruk gitu. Terus dia menjalani hobinya dia. Terus kalau ada kesempatan itu diambil gitu. Jadi ada kesempatan buat lebih membesarkan namanya, membesarkan nama bandnya dia ambil, terus dia bisa jadi terkenal gitu. Kalau selain itu yang menginspirasi saya tuh termasuk lagu-lagunya juga sih. Jadi lagunya tuh kayak kalau menurut saya lagunya tuh bisa menolong orang yang depresi gitulah. Membuat motivasi orang tuh jadi lebih termotivasi gitu orangnya yang mendengarkan. Itu yang saya suka dari dia. nah oke, Mas. Salah satu, Mas Yildiv kan tadi kan udah sebutin tokoh favoritnya itu Chester Bennington, seorang musisi terkenal. Dia tuh Ya, juga vokalisnya, kalau nggak salah tuh vokalisnya Dead by Sunrise juga kan ya? Iya kan? eh, Selain bukan dia itu nggak Linkin Park. lupa. Nah, Grey Days, Zero, Linkin Park, sama Depeche Mode. Ya, setahunya Mas itu ya. ya. Nah, tapi dengar-dengar itu Chester Bennington itu dia mengakhiri hidupnya bunuh diri ya, Mas. Tahun 2017 Iya, itu. iya. Ya mungkin itu karena itu juga sih kalau menurut saya. Kan jadi
sikap yang harus dimiliki oleh orang sukses itu menurut saya pantang menyerah juga kan. Iya. Terus mungkin dalam kasusnya Chester Bennington ini mungkin dia sudah lelah atau bagaimana gitu. Jadi ya itu tadi jadi itu bisa memberi contoh saya untuk pantang menyerah gitu. Nah, Mas Yildiv ini kan menyukai itu ya, memfavoritkan seorang musisi. Hobi Mas Yildiv itu menyanyi atau gimana, Mas? Kalau saya kan saya ada kebiasaan, bukan kebiasaan sih, kegiatan berternak gitu kan. Ya. Itu cuma saya sendiri gitu. Kalau malam yang ngurusin hewan ternak itu saya sendiri. Ya. Kan gabut tuh, itu sama dengerin lagu, ya nyanyi gitulah. Tapi kalau main musik saya nggak bisa, cuma nyanyi doang saya. Cuma nyanyi. Nah, Mas, Iya. di sini mau nyanyi dikit nggak, Mas? Sekiranya mau nyanyi nggak apa, Mas? Nggak pede sama Nggak suaranya. pede. Oh ya udah nggak apa-apa kalau nggak pede. Siapa tahu kan mau nyanyi kan, soalnya tadi tuh kayak auranya mukanya tuh kayak mau nyanyi itu loh, Mas. Saya tanya kan. Enggak. Ya udah nggak apa-apa kalau nggak mau nyanyi. Lagu favoritnya apa, Mas? Dari Linkin Park itu. Kalau saya 6, Mas. Nah, itu bagus itu 6 itu. Nah, coba Selain nyanyi, itu Mas. ada. Mas, nyanyi, Mas. Enggak mau, ya udah nggak apa. Enggak. Itu 6 itu bagus. In the End bagus. Castle of Glass, Final Masquerade, banyak lah. Iya. Yang Hybrid Theory, album Hybrid Theory. Terus apa lagi? Banyak lah kalau lagunya mah yang bagus-bagus. Iya, berarti Masnya ini memang tahu ya. Nggak cuma sekedar mengagumi, tapi tahu sampai ke akar-akarnya gimana sih Linkin Park itu. Ya. Musisi-musisinya, dari seluk-beluk kehidupan musisinya juga tahu gitu. Oke. Makasih, Mas. Mana, Mas? Mas Wafik itu kan kalau dalam hidup itu kan pasti kan ingin mencontoh, atau kalau enggak itu seenggaknya ingin melibatkan tokoh favorit dalam hidupnya Mas Wafik. Siapa, Mas, tokoh favoritnya? Tokoh favorit saya adalah Ferruccio Lamborghini, Mas. Nah, Yaitu sang pendiri perusahaan besar yang mestinya Masnya tahu lah. iya. Mengapa saya mengidolakannya? Karena sebagai pencinta otomotif pasti tidak asing dengan sosok Ferruccio ini yang mendirikan perusahaan seorang diri yang awalnya itu cuma dari bengkel biasa, Mas. Iya. Tukang servis traktor kalau nggak salah. Terus akhirnya dia bercita-cita untuk membuat traktor sendiri yang diberi nama Lamborghini. Artinya apa saya kurang tahu. Terus waktu itu singkat cerita itu dia bertemu dengan kompetitornya, yaitu pendiri dari Ferrari bernama Enzo Ferrari. Iya. Dia karena Ferruccio ini mempunyai cita-cita ini memiliki mobil sport di umur yang kala itu ya lumayan muda lah dari hasil membuat traktornya itu. Terus karena kegigihannya dia akhirnya mewujudkan cita-citanya membeli mobil sport Ferrari. Waktu itu dia mengkritik Enzo Ferrari karena mobil buatannya itu memiliki desain mesin atau bagian kopling itu sama seperti traktor bikinannya. Dia itu mengkritik, Mas. Kayak gimana ya? Kayak ini kok mobilmu mobil sport kok koplingnya kayak traktor gitu. Nah, si Enzo pun marah, tidak terima. Akhirnya dia menjelekkan si Ferruccio karena gini.
kamu itu tidak usah ikut campur sama urusan mobil saya. Mobil saya itu mobil sport, sedangkan kamu cuma membuat traktor. Dari kata-kata itu dia langsung tersulut emosi dan dia menjadi sangat semangat untuk mewujudkan bahwa dia itu bisa membuat mobil sport yang dapat bersaing dengan Ferrari. Contohnya yang ya sekarang ini kita bisa lihat Lamborghini dan Ferrari saat ini saling bersaing sampai saat ini. Itu kisahnya, Mas. Makanya saya ingin lihat gimana contohnya semangatnya itu dari ejekan orang lain membuat dirinya itu semangat untuk berusaha lebih keras lagi dan hasil yang memuaskan agar mencapai hasil yang memuaskan. Nah, itu tuh Mas. Kalau misalnya, nah jadi gini, dari cerita Masnya tadi tentang tokoh favoritnya Mas, berarti kan tadi kan awal mulanya itu kan dari saling ejek, kemudian tidak terima. Nah, dari suatu ejek-ejekan itu, dari suatu ketidakterimaan itu, berarti bagaimanapun kita harus menerimanya tetap dengan lapang dada dan menjadikan itu untuk suatu motivasi ya Mas ya? Ya, sebagai semangat lah. Meskipun kita diejek, kita nerimanya itu jangan hanya ejekan itu sebagai umpatan, tapi ya sebagai semangat juga kalau kita itu tidak boleh seperti apa yang dibicarakan. Nah, iya. Kalau buat Mas Wafik sendiri, Mas Wafik itu dalam hidup itu udah pernah diajak belum sama seseorang gitu? Wah, sering Mas, apalagi sama sering. tetangga saya. Oh iya. Nah itu Mas Wafik itu waktu nerima ejekan itu emosi, marah apa mau mukul apa malah menjadikan motivasi? Pertamanya emosi Mas ya, ya gimana ya, saya nggak munafik lah dikatain seperti itu, padahal saya nggak seperti itu. Emosi lah pertamanya, cuman ya saya berpikir lagi, emosi nggak ada gunanya kan. Iya. Akhirnya saya berusaha lah agar tidak seperti apa yang mereka pandang. Nah betul itu, bagus itu Mas. Pasti hidupnya lempeng-lempeng ya Mas? Ya alhamdulillah. Nah berarti besok-besok Masnya itu berarti cari banyak ejekan, semakin banyak ejekan itu semakin termotivasi Mas hidupnya ya? Ya nggak begitu juga lah Mas. Kalau bisa ya. Iya, ya maksudnya bisa, itu maksudnya ya, tiap ejekan itu jadikan untuk motivasi. ya tiap ejekan kita jadikan motivasi. Ya, Iya. harus melulu jadikan emosi. Nah Mas, kan Masnya itu kan suka tuh sama tokoh favoritnya tadi. Nah, mobil Lamborghini apa sih Mas yang sekiranya Mas itu suka banget, favorit banget? Kan ada banyak jenisnya tuh. Saya tuh suka Lamborghini Huracan Mas. Nah, itu kenapa tuh Mas? Karena ya desainnya bagus, terus mesinnya juga teknologi sama tenaganya mumpuni. Serta itu adalah varian Lamborghini yang cukup terjangkau, walaupun saya tidak mungkin bisa membelinya, Mas. Ya, terjangkaunya tuh maksudnya terjangkau orang atas ya Mas ya? Ya, terjangkau daripada seri yang selainnya itu lumayan terjangkau. Iya. Biasanya Lamborghini itu di atas 10, itu di bawah 10, Mas. Ya, di bawah 10 ya? Ya. Ya, itu memang terjangkau itu Mas kalau buat orang-orang atas itu ya Mas? Iya, Mas. Iya. Nah, Mas, itu ya memang mungkin agak aneh sih kalau bicarain ini tentang kehematannya. Itu menurut Mas itu kan Huracan itu kan cc-nya 5.200 cc itu Mas, bensin pula kan? Ya, ya bensin V10. Itu kalau untuk kehematan BBM-nya gimana ya? Kira-kira? Kalau saya pernah lihat di YouTube itu 1:3, kalau nggak salah 1:4, Mas. 1:4 itu kalau orang biasa itu teriak-teriak itu Mas ya? Iya, apalagi isi pertalite, Mas. Iya itu mungkin nggak jalan Mas, itu minimal oktan 98 aku mau jalan Mas itu. Iya, minimal oktan 98, kalau nggak 100. Iya. Udah pernah coba bawa Mas? Nggak pernah lah, Mas. Belum? Pernah lah. Ya, semoga suatu saat minimal bisa bawa ya Mas ya. Minimal bisa lihat lah, Mas. Iya betul,
biar bisa cerita ke sanak saudara, teman-teman itu ya Mas ya. Ya, ya biar bisa saya foto, Mas. Iya, Biar dikira itu saya Mas, yang punya. betul. Oke, bagus Mas ceritanya Mas. Oke, Mas, makasih. Oke. Selanjutnya ini ada Mas Kolonius. Wah, dari tadi kayaknya ini nggak sabar ceritanya Mas ya. Betul nggak? Salah Mas, saya tuh orangnya penyabar Mas. Oh ya, oke. Berarti saya yang salah ya. Ya, Nah, Mas, benar. Masnya itu di hidup ini tuh punya tokoh favorit nggak buat ya Masnya idolakan gitulah? Punya, Punya toh. pastinya. Siapa Mas? Yaitu Elon Reeve Mas atau Elon Musk. Oke. Yang kita kenal sebagai pengusaha, penemu, dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat. Dia juga mendirikan CTO dan CEO SpaceX. Nah, itu Mas. Nah, alasan saya Ya, kenapa? untuk memilih Elon Musk sebagai idola saya itu karena cara dia dalam mencapai kesuksesannya. Dengan dia itu bekerja keras. Yang pertamanya dia dibully sama teman-temannya, tapi itu menjadikan motivasi bagi dia untuk menuju ke keberhasilannya. Mas. Gitu Mas. Oke. Saya mau tanya satu hal. Yang membuat Masnya itu mengidolakan Elon Musk, ya itu buat sehari-hari yang udah Mas terapin dari idolanya si Mas itu apa? Selalu disiplin dan membagi waktu dengan baik. Oke. Elon Musk juga pakai itu ya, disiplin gitu. Iya, Pastinya karena ya kalau Mas nggak ya. disiplin dia yang nggak bisa seperti saat ini. Nah, betul Mas. Berarti kunci kesuksesan itu salah satunya juga disiplin. Disiplin, rajin juga masuk. Iya, betul betul betul. Karena di dunia ini nggak ada ya Mas ya, orang yang nggak Ya, disiplin, nggak rajin itu bisa itu mustahil ya Mas. Ya nggak mustahil juga, tapi itu faktor berjaya Mas kemungkinan pasti. kecil untuk keberhasilan itu Iya, ya ya gitu ya Mas ya. Nah, Masnya itu saya lihat-lihat itu suka itu ya Mas, suka Tesla, betul nggak? suka Mas. Tesla apa yang Mas paling suka itu? Semua Tesla saya suka Mas. Di mana ada Elon Musk, di situ ada saya. Nah, gitu Mas. Ya bukan gitu juga Mas. Kok ada Ya Elon Musk ada maksudnya Masnya saya gimana suka toh? dengan itu loh yang teknologi yang diciptakan dia. Iya Tesla kan betul. juga. Berarti bisa disimpulkan di sini di mana ada Elon Musk, di sampingnya pasti ada Mas. Ya bukan gitu Mas. Ya, jadi gini loh Mas, biar saya Loh, jelaskan dulu. nah, Ya, nah, sabar nah, ya Mas. Saya ya. jelaskan. Maksudnya saya tuh suka dengan semua jenis Tesla yang diciptakan oleh Elon Musk. Gitu Ya. Mas. Oh, nah itu baru saya paham itu. Nah, ya gitu. Cuman saya tetap mau minta satu, satu aja. Apa jenis Tesla yang paling suka? Suka semua Mas. Saya nggak bisa milih Mas, satu Mas. Mas, nggak bisa. Suka semua itu nggak bisa. Suka itu satu, Mas. Loh kok gitu? Bisa semua Mas. Itu namanya pilih-pilih kalau seperti itu. Berarti di dunia ini orang nggak boleh pilih-pilih. Nah, ya itu. Bukan gitu, Mas. Aduh, gimana tuh Mas? Gimana? Maksudnya, Mas, ya. Kalau Masnya nih, semisal pengen beli Tesla, kan nggak mungkin tuh ya beli semuanya. Apa mungkin beli semua? Ya enggak Mas. Nah, iya, pilih salah satu, Mas. Tetap nggak bisa. Ya ini saya pilih ya Mas. Ya, itu yang saya mau. Sebentar ya Mas.
Kenapa? Searching. Iya, saya soalnya agak lupa ini. Agak lupa apa nggak tahu? Agak lupa ya? Bukan nggak tahu, Mas, cuma agak lupa. Iya, saya bercanda. Nah, ini saya suka ini Tesla yang model X. Oke, Tesla Model X sama. Saya juga, cuman gini Mas. Dibanderolnya itu kan sekitar 2,6 miliar ya itu Tesla Model X. Nah, Nah, itu menurut Masnya itu value for money nggak? Dengan harga segitu dapat barang Tesla Model X yang dia itu bisa menempuh jarak sekitar kurang lebih 380 kilo ya Mas ya, sekali ngecas. ya karena Tesla Model X ini itu mobil SUV tercepat di dunia. Betul. Ya, Udah itu aja. menurut saya ya untuk harga segitu normal sih dan mendapatkan teknologi yang baru pada Tesla X ini. Iya. Nah, Mas Wafik, tadi kan Mas Ya, Mas. Wafik udah mengidolakan tokoh ya. Ya, Tokohnya yang Mas Wafik idolakan itu termasuk ke dalam personality yang mana, Mas? Ada 4 ini. termasuk menurut saya termasuk di choleric powerful, Mas. Karena diharapkan memiliki sifat yang pekerja keras. Soalnya dari ceritanya dia memiliki sifat yang pantang menyerah dan sering ingin gimana ya, ingin mewujudkan dengan cara bekerja keras tanpa mengenal waktu. Karena sifat tersebut, maka pekerjaan akan lebih mudah selesai dalam kurun waktu yang tidak begitu lama. Bisa dikatakan memiliki sifat yang gesit lah, Mas. Iya. Satset ya, Mas. Langsung Ya, sat. satset. Nah, iya. Satset. Udah Terus itu, Mas. juga seperti yang dibilang Mas Nehemia tadi, sifat ini cenderung memiliki sifat yang kayak bodoh amat gitu Mas di lingkungan sekitar. Yang penting dia bisa mewujudkan keinginannya tanpa memikirkan apa yang sedang terjadi di luar sana. Oke. Seperti diejek lah, apalah, cemooh gitu. Dia tidak memikirkan itu. Yang dipikirkan ialah dia harus berusaha dan berhasil dan bisa membuktikan kepada orang-orang yang telah menjelek-jelekannya tadi. Nah, Mas, oke, Mas. itu aja, Mas. Oke. Ya. Makasih ya, Mas, jawabannya. Oh ya, sama-sama. Lalu ada Mas Kolonius Bayu ini. Tokoh favoritnya masuk ke yang mana, Mas, personality-nya? Masuk ke choleric powerful. Karena tipe choleric powerful ini adalah tipe-tipe orang yang berprinsip dan mengejar apa yang diinginkannya. Nah, tipe ini itu digolongkan sebagai tipe yang ekstrovert atau terbuka. Tipe ini dikenal dengan sifatnya yang selalu energik, terbuka, dan selalu seru setiap saat, gitu Mas. Nah, oke. Jadi orangnya tuh bisa tergolong asik ya, Mas ya, untuk setiap saat. Ada asiknya juga, kalau lagi serius dia sangat serius. Ya, betul-betul. Jadi itu mungkin tipikal orang yang bisa diajak bercanda, bisa diajak serius ya, Mas. Ya. Nah, oke. Dari sini para narasumber sudah menjelaskan apa saja tentang tadi ya, poin 1, 2, ABCD, lalu poin ketiga. Saya juga mungkin mau bercerita sedikit dari yang poin pertama tadi. Mungkin nggak apa-apa ya saya menceritakan tokoh favorit. Kalau saya itu tokoh favoritnya Arif Muhammad. Bukan nggak ada sebab ya saya memfavoritkan dia.
Saya itu melihat Arif Muhammad itu sosok pekerja keras. Dia itu mampu menarik perhatian publik, mampu menjadi influencer itu yang memang bisa dikenal oleh masyarakat banyak, dan dia itu bisa menjadi kayak topangan orang banyak. Satu, dia memang senang berbagi. Kedua, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, itu bisa mendorong orang lebih banyak lagi untuk mau minimal seperti dia atau mencontoh kegigihannya dia. Contohnya itu Arif Muhammad itu dia membuka brand, banyak brand. Lalu satu lagi yang saya senang itu adalah senang berbagi. Contohnya itu seperti kerjasama dengan Grab Studio yang dia membagikan Vespa. Di sisi lain, ada zaman dulu itu ada ikoi-ikoyan. Itu secara nggak langsung kan dia kan banyak membantu orang ya. Dia dikenal banyak orang, dia sukses, tapi tetap nggak lupa buat berbagi ke sesama. Terus, kalau definisi sukses menurut saya sendiri itu mampu menyanggupi apa yang kita mau, mampu menyanggupi apa yang kita niati, itu menurut saya sudah termasuk definisi sukses. Karena sekali lagi definisi sukses orang itu berbeda-beda. Nah, untuk tokoh favorit saya ini, Arif Muhammad, dia itu menurut saya masuk ke bagian personality sanguin populer. Menurut saya itu kok masuk ke sana itu karena dia itu orangnya itu satu, memang bisa diakui jiwa sosialnya itu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, optimismenya itu tinggi. Dia membuka suatu brand, dia membuka suatu usaha, dia akan yakin akan laku. Di samping dia sisi influencer, tapi dia sudah menerapkan di alam bawah sadarnya itu bahwa, wah, usaha ini akan laku nih. Nah, itu yang saya sukai. Yang ketiga, yang paling penting adalah di sini pandai berkomunikasi. Seseorang kalau mau sukses, kalau mau membangun suatu usaha, apalagi dia seorang pengusaha, public speaking-nya harus bagus, pandai berkomunikasi. Contohnya dengan publik atau dengan mungkin teman-teman sejawatnya yang ingin sama-sama membentuk suatu usaha. Nah, itu kalau dari saya sendiri. Nah, terus nih, ada pertanyaan yang terakhir nih buat kalian para narasumber di sini. Mungkin penonton-penonton nanti juga bisa ngambil hikmahnya ya, atau kalau mau ya sekedar menyimak ya nggak apa-apa. Yang terakhir nih, mulai dari Mas Nehemia. Yang dimaksud dari karisma dan inner beauty itu apa, Mas? Menurut Mas Nehem? Ya, berbicara mengenai karisma dan inner beauty ya, sudah kodratnya manusia adalah makhluk yang sangat membutuhkan pengakuan dari orang lain di sekitarnya. Kebutuhan untuk diakui inilah yang membuat seseorang selalu ingin tampil lebih baik, lebih keren, pokoknya lebih dari orang lain. Nah, menurut saya karisma adalah suatu kemampuan yang keluar dari dalam diri untuk menarik atau mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau inner beauty sendiri adalah menurut saya itu sebuah kecantikan dari dalam diri atau sebuah kecantikan yang terpancar dari hati karena cara kita yang bersikap lembut terhadap orang lain. Seseorang bisa memiliki kedua hal ini. Ada yang memang sejak lahir dia sudah mempunyai sifat itu. Ada juga yang memang diupayakan atau diusahakan untuk menggapai sifat itu. Nah, menurut saya cara untuk meningkatkan inner beauty adalah salah satunya dengan selalu bersyukur dan lebih menghargai diri sendiri, dan yang artinya kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita harus bangga pada diri kita sendiri dan selalu berusaha untuk lebih baik setiap harinya. Oke. Jawaban yang bagus, Mas Nehemia. Sekarang masih ada beberapa narasumber lagi.
Kalau menurut Mas Kolonius, apa yang dimaksud dari inner beauty dan karisma? Yang saya ketahui tentang karisma dan inner beauty ini yaitu sebuah keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan kekaguman dari orang lain terhadap dirinya. Nah, kalau inner beauty ini kecantikan batin yang bisa menjadikan inner beauty itu menjadi inner power atau kekuatan dalam karisma. Gitu, Mas. Sudah, itu saja. Iya, Mas. Ya, soalnya yang saya ketahui itu, Mas. Oke. Selanjutnya Mas Ildira Fadil. Coba Mas sebutin Mas, apa itu inner beauty dan karisma? Kalau menurut saya sendiri sih, karisma itu hal yang terpancar dari seseorang gitu. Jadi dapat membuat seseorang sekitarnya itu jadi tertarik gitu. Terus kalau karisma itu memiliki sifat kepemimpinan yang besar sih kalau menurut saya. Orang yang karismanya besar pasti jiwa kepemimpinannya itu juga besar gitu. Kalau inner beauty itu menurut saya kebaikan dari sifat baik dari seseorang. Jadi gimana ya? Kalau memancarkannya kan meningkatkan inner beauty dari seseorang. Itu kalau menurut saya cukup menerima dirinya sendiri gitu. Menerima kekurangan, kelebihan gitu. Jadinya oh, aku ini seperti ini, aku harus gini gitu. Jadi ya ikhlaskan aja gitu, tapi tetap dalam konteks kebaikan gitu. Maksudnya ditingkatkan itu bukan yang malah yang jelek-jelek itu bukan, terus capernya nyolong, membunuh orang gitu ya bukan, tapi kebaikannya yang ditingkatkan gitu, sama bersyukur. Dah, itu kalau menurut saya. Oke. Kalau nyolong itu ya juga termasuk dosanya besar Mas itu Mas. Bahaya juga itu. Ya kan? Itu kalau nyolong itu bukan inner beauty, inner buruk, inner buruk kalau gitu Mas. Iya Mas. Makanya itu dosa itu kalau mencuri ya. Sebisa mungkin kita ya jangan mencuri lah walaupun kepepet ya. Nah, Ya janganlah ya Mas ya. Takut ya kepepet pun tidak. jangan lah, Jangan. jangan. Mending Tapi ngemis, ngamen. Masnya pernah mencuri? Enggak. Yang Pernah betul, yang mangga, benar, yang benar. nyuri mangga, nyolong mangga. Nah, pernah kan? Iya, biar penonton loh Mas bilang kayak gitu itu. Oh, enggak apa-apa ya, jangan Apa? ditiru, jangan Iya, ditiru. Itu masih anak kecil dulu, jadi betul. enggak tahu kalau itu salah. Iya. Dewasa ini belum pernah mencuri lagi ya Mas. Ya enggak. Janganlah. Mas, Kalau bisa jangan. mencuri Ya. pendidikan. Oke. Nah, selanjutnya. Oke. Makasih ya Mas jawabannya. Nah, selanjutnya ini terakhir ya, Mas Sama-sama. Wafik. Apa Ya Mas, Mas, menurut Masnya karisma inner beauty itu apa? karisma menurut saya itu berasal dari sifat yang mereka miliki di dalam sebuah lingkungan. Seorang yang memiliki karisma kurang maka bisa diusahakan dengan melatih diri. Contohnya membangun kepercayaan diri, mencintai diri sendiri, membuat orang lain merasa istimewa. Ya, seperti biasanya karisma seorang itu timbul dari perkataan orang lain, Mas. Bagaimana cara Ya, dia itu menceritakan kita itu baik buruknya itu tergantung orang lain. betul. Contohnya ya seperti saya diberitakan ke teman-teman saya itu kalau saya itu orangnya gini itu. Ya walaupun nggak apa ya nggak bagus semua sih kadang yang jelek itu diceritakan.
Menurut saya tergantung dari bagaimana orang bercerita, Mas. Betul, karena beda orang itu beda, Beda Mas. beda orang, beda lagi yang mereka ucapkan, Mas. Iya, betul. Mungkin Contohnya teman Masnya dekat, dinilai orang A baik, dinilai orang B sangat jahat gitu kan bisa ya, Mas ya? nah itu, Mas. Itu sangat true sekali, Mas. Iya. Tapi Ya, sudah pernah dinilai jahat itu pernah? kalau jahat, semoga aja nggak ada sih, Mas. Soalnya kan saya nggak pernah jahat, Mas. Ah, yang benar. Bener, Mas. Saya Oh itu iya. seringnya dijahatin, Mas. Tapi memang muka Masnya itu sekilas saya lihat itu ya Melas, selain Mas. cukup good looking juga anu Mas, emang orang baik Mas kayaknya ya. Amin, amin, Mas. Iya, Amin. amin. Iya. Nah, oke itu Kalau kan saya tadi kayak orang apa, Mas? gimana? Kalau saya kayak orang baik nggak? Wah, saya itu mau jawab di sini kurang enak sebetulnya. Soalnya Ya maaf udah nggak Mas, usah, Mas. jujur aja Biar Mas. untuk sendiri aja. Nggak apa-apa. Oke, jadi Masnya itu kalau saya lihat-lihat itu ya agak nanggung Mas sebetulnya. Kejahat enggak, kebaik enggak, tapi karena ini di podcast kita harus yang baik-baik, ya Masnya orang baik. Iya, Mas. Kayaknya loh ya. Masnya juga kelihatan Saya baik. Iya, oke. Mm-mm. Ya, makasih ya Mas kalau memang ngakuin saya baik. Masnya orang baik berarti. Itu kan tadi dari narasumber sendiri ya, tentang karisma Ya, dan inner beauty. Nah, saya sebagai host di sini itu juga mau mengungkapkan apa sih menurut saya karisma inner beauty itu. Saya gabungkan aja. Menurut saya itu karisma atau inner beauty itu suatu vibes yang muncul dari diri untuk daya pikat yang pasti seseorang itu memiliki. Nah, gunanya itu macam-macam. Bisa untuk mencari relasi, bahkan nggak dipungkiri untuk mencari jodoh pun juga bisa ya, karisma atau inner beauty itu. Nah, selain itu, inner beauty itu atau karisma juga bisa seperti tadi yang Mas Yildi Rafadil katakan, itu bisa buat sebagai untuk jiwa kepemimpinan, sebagai ya wibawa. Itu pasti setiap orang punya wibawa, pasti setiap orang itu punya jiwa kepemimpinan. Hanya saja mungkin kalau kurang kelihatan berarti kurang dilatih aja itu. Kalau dilatih pasti muncul jiwa kepemimpinannya. Lalu satu lagi itu karisma seseorang itu juga bisa digunakan sebagai jembatan untuk membuat orang lain itu senang saat berbicara dengan kita, nyambung. Satu lagi untuk berinteraksi itu ya enak-enak aja, nggak canggung gitu loh sama kita. Nah itu, kalau menurut saya inner beauty atau karisma itu kesimpulannya adalah dapat membawa jiwa kepemimpinan, kewibawaan, serta membuat seseorang itu nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Oke, mungkin dari kita itu cukup ya. Saya selaku host, saya selaku pembawa acara, dan di sini dengan kalian semua sebagai narasumber. Mungkin cukup ya, podcast kita kali ini cukup ya. Cukup. Oke, cukup. Oke, cukup, Oke. Mas. oke. Saya di sini selaku host, selaku narasumber mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk penonton. Semoga penonton kita semua dapat mengambil hikmahnya dengan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan. Mungkin cukup sekian podcast kami dari saya, Mas Nehem, Mas Kolonius, Mas Yildi Rafadil, dan Mas Wafik. Saya akhiri podcast kita kali ini, malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.